Kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita, selalu diberkati, disertainya kita. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ingin memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Karena itu, bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dunguk dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita berada di dalam tema pergumulan dan pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita selalu diwarnai dengan pergumulan. Dengan pergumulan yang ada membuat kita tidak berdaya. Ya, tentu di saat momen kita tidak mampu, kita tidak kuat, di saat kita berada di dalam kegelapan yang begitu mencekam dan seolah-olah menarik-narik kita untuk masuk ke dalamnya. Ketika berada dalam keadaan demikian, ini memaksa kita untuk mengangkat tangan. Bahkan seringkali kita menyerah dengan keadaan. Namun saudara, kita bisa saja terjebak dalam momen tersebut jika tidak memiliki tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Pemazmur juga mengalaminya. Pemazmur didera kepahitan, kecemasan, semuanya dirasakan dan keadaannya begitu dalam. Pemazmur didera kebingungan akan apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Situasi yang kerap kali juga kita alami, bukan? Ada kepahitan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran. Itu menjadi bagian dari hidup kita. Di tengah-tengah situasi demikian, mungkin kita mengatakan, siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Tapi saudara ingat, ada satu yang peduli. Dialah Yesus. Dia peduli tentang siapa orang, tentang engkau, tentang saya, tentang kita semua. Dia peduli tentang orang tua di saat berada dalam masa tua. Dia peduli dengan hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dia peduli dan mencintai kita. Dia memiliki tujuan dan rencana atas kehidupan kita. Tuhan tidak biarkan kita, saudara-saudara.
Dan karena itu di saat terberat hidup kita, mari ingatlah akan kasih-Nya. Ingatlah akan momen di mana kita merasakan kehadiran-Nya seperti pemazmur. Pemazmur selalu rindu berada di dekat Tuhan, membiarkan Allah yang penuh kasih itu memegang tangannya. Dan kita pun demikian. Dia tidak akan membuat kita binasa, tetapi Dia akan bersama dengan kita. Sehingga apapun pergumulan kita, tantangan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari seperti pemazmur juga, bahwa kita suka dekat pada Allah, dan kita mau menaruh kehidupan ini kepada Dia, karena Dialah tempat perlindungan kita. Kita boleh menceritakan apapun kepada Tuhan, kita boleh datang kepadanya, kita boleh berserah diri. Di dalam tangan kasih-Nya lah kita memperoleh damai, ada pengharapan yang besar, dan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih waktu indah Tuhan berikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Tuntun kami selalu, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah mereka hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati para orang tua kami dalam usia indah, jaga dan sertai agar selalu berada dalam ketenangan. Berkati kami Tuhan, untuk semua sukacita kami, kiranya dalam sukacita itu nama-Mu saja dimuliakan. Kami semakin menyadari bahwa hidup dalam sukacita adalah anugerah Tuhan dan kami bersyukur di dalamnya. Juga Tuhan tuntun kami ketika kami berada dalam persoalan ekonomi, pendidikan, di tengah-tengah kondisi sakit, di dalam suasana duka. Inilah beban-beban hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan tidak biarkan kami. Kasih-Mu akan menopang kami. Dan kami selalu berharap kepada Tuhan. Karena dengan berharap pada Tuhan kami tidak akan kecewa. Engkau melindungi kami. Engkau mendengarkan keluh kesah kami. Dan Engkau menjawab di setiap pergumulan kami. Bimbing kami semua Tuhan. Beri ketenangan agar kami sungguh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kami. Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Engkau berkati Bapa di sorga, untuk semua orang-orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kasih-Mu nyata, agar semua orang terberkati dengan firman-Mu. Para pelayan Tuhan Engkau berkati, tuntun mereka. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, untuk memerintah dengan bijaksana. Lindungi, sayangi, sertai kami. Kami percaya hidup kami dalam kasih-Mu, ketenangan, keabadian akan kami nikmati karena Tuhan baik. Ini kami yang datang padamu, berseru berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.